والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui subjek At-Tasawuf Al-Islami. Subjek At-Tasawuf Al-Islami melalui kitab Mukhtasar Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Al-Ghazali, yang mana pembahasan kita masih lagi berkisar pada pembahasan al-maut. Naam, bahawa mati itu merupakan jalan yang pasti kita lalui. Lambat atau cepat kita akan melaluinya. Dan syarak memperingatkan kepada kita supaya setiap langkah-langkah kita di dunia ini dapat kita perhatikan dengan baik. Semua apa yang terjadi di dunia ini jadikanlah sebagai ibrah, bahan pelajaran. Perkara-perkara yang negatif jangan sampai terulang. Ambil pengalaman daripada as-salafus salih, bagaimana menjadikan mati itu sebagai penunjang untuk masa depan kita. Maka hadis yang kita sering ulang-ulangi dari awal kita membahas tentang kematian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuhfatul mu'mini al-mautu. Barang hiasan yang mahal bagi orang yang beriman adalah mati. Senantiasa mengingat mati. Sampai dikatakan kalau kita pada setiap hari 20 kali kita ingat mati, maka insya-Allah kita akan dianggap mati syahid bila mana kita mati. Karena ingatan kita tiada lain kecuali untuk meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada jalan kecuali kita mengingat mati supaya kita boleh beramal dengan baik. Makanya itu ditekankan supaya kita memendekkan angan-angan kita. Naam. Qisarul amal wa qasruhu wa zammu tulihi. Fadilatu qisaril amal atau qasril amal wa zammi tulihi. Naam. Fadilah kita memendekkan angan-angan kita. Naam. Dan adanya syarak menganggap angan-angan ini perkara yang tidak baik. Naam. Sebab menjadikan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mewasiatkan Sayyidina Abdullah bin Umar, merupakan salah seorang sahabat yang dianggap murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada al-abadilatil arba'ah. Empat yang dikatakan al-abadilah: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas. Naam. Boleh dikatakan Abdullah bin Mas'udin. Naam. Ada yang tak mengkategorikannya.
Yang penting mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terdidik dalam madrasah, institusi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini dianggap ulama rabbaniyun. Nah, cakap tentang Abdullah bin Umar, itu dianggap satu institusi pendidikan yang tinggi, kerana dia punya murid-murid juga. Nah, setiap sahabat yang alim seperti Sayyidina Abdullah bin Umar dianggap dia merupakan institusi yang luar biasa. Dulu orang tidak bangga dengan universiti ini. Nah, universiti belum tentu universiti atau madrasah dia boleh menelurkan orang alim. Tapi ditengok siapa yang membimbing dia. Nah, seperti Al-Imam Al-Ghazali, nah, dibimbing oleh Al-Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini dianggap sebagai madrasah. Nah, dia saja seorang, dia enggak universiti. Nah, begitulah orang dulu. Orang yang keluaran madrasah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Mas'ud, Al-Imam Ali karramallahu wajhahu, orang-orang hebat yang keluaran. Ini madrasah yang luar biasa. Dan sekarang kita tertipu dengan madrasah, dengan institusi pendidikan kita. Meskipun itu terpengaruh dengan aliran barat dalam sistem pendidikan Islam. Nah, kalau pendidikan dunia kedokteran, teknologi tak ada masalah. Ini dalam pendidikan agama. Nah, bangga sangat sebagian orang tua kita bila mana mengambil undang-undang, apalagi undang-undang Islam daripada Universiti Oxford. Nah, kalau kita mengatakan Azhar tak ada masalah, Oxford. Nah, jadi mereka-mereka ini dianggap seorang boleh mengeluarkan alim besar. Seorang itu dianggap institusi pendidikan tinggi. Sayyidina Abdullah bin Umar, apa wasiat Rasulullah SAW? Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masai. Bila mana kau berada di waktu pagi, maka jangan kau membisikkan hati kamu akan ada di waktu petang. Saat mati ini kita tak tahu bila dia datang. Dia tiba-tiba dia datang, tak diundang. Nah, dia tak fikir muda ke, tua ke. Iyalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa batas umur umat aku antara 60 dan 70 Hijriah. Jarang yang limpas. Kalau limpas tu ya bonus lah tu. Biasanya limpas tu kebanyakan dah nyanyok dah. Sudah makan 7 kali dia bilang tak pernah makan lagi. Itu berarti masalah. Nah, makanya meskipun demikian dalam hadis yang mu'tabar, kita yang sudah sampai 40 tahun ditekankan supaya mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asyuti sebagaimana kita jelaskan pada pelajaran yang lalu, 40 tahun dia sudah tidak terjun di masyarakat. Dia memperbaiki tulisan dia, perbaiki zikir dia. Nah, 40 tahun tu hanya Allah sahaja yang diletakkan depan Allah. Nah, begitulah ulama-ulama dulu. Nah, sebab dikatakan kalaulah kita ni tak siap-siap untuk menghadapi Allah, berhadapan dengan Allah, berumur waktu kita berumur 40 tahun, kata Rasulullah, janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, sebab 40 tahun nak sampai 60 sampai 70 Allah kita tak jamin. Nah, tapi Allah maha rahmat kepada hambanya. Selama dia mempersiapkan dirinya daripada 40 tahun tian normal, maka insyaAllah meskipun umurnya pendek, setelah itu Allah akan menerima dia.
Nah, semestinya kita dituntut untuk mendidik anak kita dari kecil supaya masuk balik saja dia mempersiapkan dirinya. Nah, masuk balik dia persiapkan dirinya. Karena ini hadis wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa'i." Bila mana kau berada di waktu pagi, maka jangan membisikkan jiwa kamu, diri kamu, hati kamu akan ada di waktu petang. Nah, wa idza amsayta la tuhaddits nafsaka bis sabahi. Bila mana kamu berada di waktu petang, jangan kau membisikkan diri kamu akan ada di waktu pagi. Nah, jadi apa dia punya penyelesaian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa khudh min hayatika li mautika." Ambillah persiapan daripada kehidupan kamu. Di sini terjemahan literal dia, ambillah daripada kehidupan kamu. Kehidupan apa saja? Kita yang punya ekonomi yang kukuh, jadikan ekonomi kita sebagai jembatan untuk akhirat kita. Nah, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nah, ni'mal malu salih lirrajulis salih." Nah, alangkah indahnya, baiknya harta yang halal itu, nah, yang ditangani, yang ada di tangan orang yang saleh. Dia mengetahui dia punya hak fakir miskin, dia tahu bagaimana nak menyalurkan harta dia daripada lapang orang ni. Nah, itu yang wajib. Yang sunnah, sebab yang sunnah lebih banyak. Kalaulah orang kaya hanya mengeluarkan yang wajib saja, macam mana nak mengukuhkan ekonomi Islam? Nah, kerana masalah ekonomi ini mempunyai dampak yang luar biasa. Nah, kehidupan politik kita dia daripada ekonomi. Nah, dari perekonomian kita. Hatta Fir'aun. Nah, hatta Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan, dia senantiasa merapatkan dirinya dengan Qarun, salah seorang Bani Israel yang peniaga besar. Nah, pengikut Sayyidina Musa alaihissalam, sedikit panggil Qarun, "Aku punya masalah gini dari segi ekonomi." Qarun mempunyai projek yang luar biasa. Nah, dikuasai padang pasir. Nah, jadi masalah ekonomi perlu kita tangani, dan kita mahu yang menangani ekonomi kita adalah orang yang Islam, yang mengetahui undang-undang Islam, boleh menyalurkan ekonomi itu demi perkembangan dan memperkasa keuangan umat Islam. Sedia segala-galanya. Nah, dan ni'mal rajulu ni'mal malu salih lirrajulis salih. Nah, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah untungnya adanya harta yang baik itu, harta yang halal yang berada pada lelaki yang saleh, mengetahui hak orang lain. Sebab harta yang kita miliki itu bukan kita seorang. Dalam Islam pun kita seorang, ada yang menunggu. Nah, kata ulama, bila mana kita melihat orang miskin di alam Islami, yakin bahawa orang miskin itu ada yang mengambil hak dia. Nah, sebab masalah jalur ekonomi di dalam Islam sudah ditangani semua. Masalahnya kita yang tak tahu bagaimana nak menyalurkan. Itu katakan, wa khudh min hayatika li mautik, dan ambillah daripada kehidupan kamu, bekalan maksudnya dari kehidupan kamu. Kamu seorang alim, anda seorang pendidik, seorang pakar politik, didik masyarakat
supaya pandai berpolitik mengikut konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana nak memimpin negara, memimpin masyarakat, memimpin keluarga. Tapi sayangnya orang menerjemahkan politik itu pada jalur yang tidak baik. Nah, pada Islam dikatakan as-siyasatu syar'iyyah, politik yang masyru', yang dikontrol oleh agama kita. Nah, jadikan anak-anak kita didik daripada awal jujur dalam menangani hak orang lain, supaya dia boleh nanti memimpin menjadi pembesar negara, menangani masalah umatnya dengan baik. Nah, sehingga tak melihat orang kelaparan. Nah, wa min sihhatika li saqamik. Nah, boleh dibaca li suqmik, warid dua bacaan. Nah, sebagai sumber kata. Nah, wa min sihhatika li saqamik, ambillah peluang daripada sihat engkau, kata Rasulullah SAW. Waktu sihat itu gunakan, banyak beramal, nah, banyak berzikir, banyak berselawat, terutama hari Jumaat ni. Nah, yang mana akan digandakan beramal, perbanyak amal, supaya waktu kita sakit, amalan yang kita biasa laksanakan, dia punya pahala akan berjalan terus. Orang yang sering sembahyang tahajud, sembahyang duha, rawatib, sembahyang sunnah, daripada sembahyang yang mengikut namanya rawatib, mengikut fardu ini, orang yang sering melaksanakan, di jalan pun dia bertasbih, masuk kereta putar siaran Al-Quran, itu semua tu bila mana sakit dan dia tak sanggup melaksanakan semua itu, maka dicatat sama waktu dia sehat. Sehingga seorang alim besar menangis waktu sakit. Murid-muridnya datang, Tok Guru sedih ke sakit? Bukan, saya tak sempat mengamalkan banyak amalan sebelum saya sakit. Kalau saya mengamalkan amalan yang banyak, berarti amalan yang dulu saya laksanakan sebelum sakit, pahalanya akan berjalan terus. Maka kita mesti berwaspada. Sehingga orang yang, kalau seandainya wal'iyadu billah orang kena stroke, di hospital tidur, meskipun tak sembahyang, tetap dia mendapat pahala sembahyang. Dia kena stroke, tak pernah beramal soleh, wala sembahyang, wala apa, maka dia tidak ditulis apa-apa. Nah, kita takut waktu dalam keadaan itu dia meninggal dunia, boleh meninggal dunia dalam su'ul khatimah. Jadi kita mesti bersiap-siap dari sekarang ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persiapkan diri kita. Nah, waktu sehat tu usahakan kita beramal, tolong orang, siapa yang perlu ditolong, tolong. Nah, supaya kita waktu kita sakit tak boleh bergerak, meskipun tak sakit kita dalam keadaan perjalanan. Nah, kita katakan Allah, kita tinggal orang, nak urus orang punya urusan. Nah, tak boleh sembahyang tahajud dah kita dalam keadaan musafir, ditulis sama dengan waktu dia tidak musafir. Nah, so dia meninggalkan hal itu karena ada larangan, ada uzur, maka tetap ditulis. Itu cantiknya tu, cantiknya Islam ni. Nah, dia mau melihat kita sewaktu kita sehat, bagaimana kita beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa innaka ya Abdullah ma tadri masmuka gadan, karena engkau tidak mengetahui ya Abdullah, nama kamu apa akan terjadi esok. Maksudnya kamu esok kemungkinan almarhum sudah. Nah, almarhum habis. Nah, jadi kita nak memperbaiki, memasang strategi kita dari sekarang ni, apa yang harus dilakukan. Nah, supaya kita sudah mati masih lagi berkelanjutan pahala kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda,
idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Anak Adam manusia bila mana sudah mati, habis dia punya amalan, dia tak ada pahala kecuali 3 perkara. Naam. Di antaranya amalun salihun, sedekahun jariyatun. Naam. Kita ada sedekah jariyah. Naam. Naam. Kemudian ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa saja? Perbaiki niat. Naam. Ilmu apa saja? Tentunya yang ditekankan ilmu agama. Tetapi di dalam Islam ilmu yang lain itu adalah ilmu agama juga. Ilmu kesehatan, ilmu engineering, ilmu agama juga. Sebab dia semuanya ini dianggap sebagai fardu kifayah. Nah, ilmu kesehatan dianggap fardu kifayah. Karena kalau seandainya tidak ada daripada orang Terengganu, orang Islam Terengganu ini tidak pakar dalam bidang kesehatan, nah, maka semua orang Terengganu dianggap berdosa belaka. Nah, memanglah kita boleh memakai orang selain daripada Islam bila mana darurat. Tapi yang kita percayai adalah orang yang beragama Islam mesti pakar, nah, dalam bidang kesehatan. Begitu juga dalam bidang engineering, dalam bangunan. Kita nak buat masjid, kita nak cari yang pakar dalam bidang engineering. Nak bikin ke masjid kita, jangan sampai runtuh. Nah, jangan sampai runtuh. Beberapa banyak bangunan yang kerajaan sudah mengeluarkan di mana-mana lah dunia Islam, keuangan yang luar biasa, bangunan runtuh. Nah, cari engineernya sudah lari. Berarti kita tidak mendapatkan pakar bangunan engineer yang jujur, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ilmu ini adalah ilmu dari Allah. Nah, yang menjelaskan Al-Quranul Karim, ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang mengajar ilmu dunia yang zahirnya dengan niat yang baik, mengajar umatnya bagaimana pandai menghitung, pandai membuat bangunan, boleh bikin masjid dengan baik, maka dia akan berkelanjutan. Orang yang bikin elektrik ini, menemukan elektrik, kalau seandainya dia lillahi ta'ala, berapa banyak pahala dia. Nah, supaya orang boleh membaca Al-Quran dengan baik, berapa banyak pahala dia. Tapi tak demikian. Tak demikian. Jadi kita nak mengambil munafaat daripada kehidupan kita ini, sebagaimana Rasulullah SAW wasiatkan kita, ilmun yuntafa'u bih. Nah, yang paling penting waladun salih, yang dekat bagi kita, didik anak kita. Nah, dikatakan mendidik anak kita sebelum lagi lahir. Bagaimana caranya? Caranya kita mencari pasangan yang baik untuk anak kita. Nah, terutama anak perempuan kita. Cari pasangan yang baik, didik anak-anak kita. Terutama perempuan ni. Sebab perempuan akan melahirkan generasi yang akan mendidik generasi lanjutan masyarakat. Kalau dia baik, maka baiklah masyarakat kita. Al-ummu madrasatun idza addattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu ini sebagai institusi pendidikan. Bila mana engkau menyiapkan dia dengan baik, maka akan melahirkan masyarakat yang baik. Jadi kalau kita melihat satu masyarakat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sumber pendidikan dia tidak baik. Nah, biasanya orang nak melamar anak gadis atau menerima menantu lelaki, orang akan tanya ibu dia siapa. Nah, sebab orang Arab kata al-auladu yatakhawwalun, anak kita akan ambil perangai daripada sebelah ibu dia.
Memanglah kita punya keturunan di dalam Islam, dia sumbernya daripada sulbi lelaki, tetapi yang mendidik, yang mempengaruhi, memberikan sifat anak-anak kita ni daripada ibu anak kita. Susu dia, semua itu punya pengaruh. Makanya sebagian selalu dijaga. Susu pun dia nak dikeluarkan, dijaga dari mana sumbernya. Setiap menyusukan dia berwudu dan baca Bismillahirrahmanirrahim supaya anaknya terdidik dengan baik. Kenapa? Kerana dia akan mendoakan kita. Wa awwaladin salihin yad'u lahu. Ataukah anak yang saleh yad'u lahu, senantiasa mendoakan dia. Terutama Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampuni dosa aku ya Allah dan dosa kedua orang tua aku. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik. Ingat tu tuan-tuan, di sini disebutkan mendidik. Rabbayani saghira, daripada kecil. Makanya kata Sayyidina Umar, orang tua yang tidak mendidik anak dia, tidak ada hak bagi dia daripada anak dia. Dia tak mendidik dengan baik. Yang mendidik dengan baik anak dia itu dah punya hak. Orang tidak bisa durhaka kepada orang tua. Datang seorang tu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau tunduk kepada ayahnya. Dia tak didik saya dengan baik, dibiarkan saya. Nama pun saya nama yang tidak betul dikasih. Jadi kita mau mendidik anak kita sebagai sumber amalan kita sudah meninggal dunia. Aset kita. Kita selalu mengatakan aset di mana? 3 ni yang paling penting ni. Sedekahun jariyah. Nak bikin masjid, bikin madrasah. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang orang yang boleh memberikan munafat kepada umat. Kita bukan orang alim, bantu orang alim untuk menyiarkan ilmunya. Mikrofon, biar dia mikrofon boleh orang dengar belaka. Jangan sampai orang bersungguh mikrofonnya tak betul, perbaiki mikrofon supaya orang semua boleh dengarkan. Jadi, dan jangan kita yang mampu memperbaiki mikrofon, orang-orang yang punya ekonomi. Jangan katakan, itu kan kerajaan punya. Tak. Kerajaan hanya dia boleh mentadbir. Jadi umat Islam memberikan sumbangan. Yang punya keuangan, yang kuat berikan sumbangan. Kita selalu mengadu. Mikrofon masjid fulan bermasalah. Mikrofon punya keuangan, ganti mikrofonnya. Sebab itulah yang akan berkekalan bagi kita ilmun yuntafa'u bih atau ilmin yuntafa'u bih. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan daripada bagaimana kita nak memendekkan kita punya angan-angan. Sebab umur kita sangat terbatas. Ambil peluang di hadapan kita ini, ambil peluang. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, umat Islam ini mau apa sebenarnya? Umat Islam mau apa? Di hadapan dia semua nikmat. Di hadapan dia semua nikmat. Kita mau apa sebenarnya? Kita, hadapan kita adalah Al-Quran, baca Al-Quran. Kita tengok keadaan ini, kita tadabbur, kita tafakkur. Kita bayangkan bagaimana bangunan ini boleh kukuh, bagaimana kipas angin ini boleh berputar, bagaimana kita boleh bernapas. Pikirkan diri kita. Tak boleh pikirkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar merupakan zikir yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan sekalipun dianggap orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia tambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, yang dikatakan 4 kalimat ini atau 5 kalimat ini al-baqiyatus shalihat,
itulah yang tertinggal, itulah yang akan menunjang kehidupan kita. Nah, itulah yang menyebabkan kita di kuburan kita adalah berbahagia. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, saya rasa cukup apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita apa yang kita dengar. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. اللهم احفظ هذه البلدة ترنغانو وسلطانها ووزراءه وأعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.